Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Nigama kalpataror galitam palam sukamukha tamrta grava samyutam pibata bhagavatam rasam alayam muhuraho rasika buribhavaka narayanam namaskritya naram caiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayamudirayet nasta prayesu abadresu nityam bhagavata sevaya bhagavati utamasloke bhaktir bhavati naistiki Mukam karoti wacalam panglunglang hayate girin ya kripata maham wandi Sri Gurun Vinatarini Namo Vishnu Padaya Krishna Presaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvisesa Sunyavadi Pasyadhyade Sattvarini Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Srimad Bhagavatam Skanda 3 Jilid 4 Bab 3 Bab 29 Sloka 18 Skanda 3 Bab 29 Sloka 18. Dalam judul Penjelasan tentang Bhakti oleh Sri Kapila. Sebelumnya terimalah salam menganjali Om Swastiastu, Hare Krishna. Berbahagia sekali pada kesempatan ini kita bisa berkumpul bersama pada pagi hari yang cerah ini. Sekarang kita akan mendengarkan satu buah sloka dari Srimad Bhagavatam, yaitu Skanda 3 Bab 29 Sloka 18. Adhyatmika nusravanan nama sankirtanakchami arjave narya sanggena nirahangriyaya tata. Adhyatmika nusravanan nama sankirtanakchami arjave narya sanggena nirahangriyaya tata. Adhyatmika nusravanan nama sankirtanakchami arjave narya sanggena nirahangriyaya tata. Adhyatmika, hal-hal yang bersifat spiritual. Anusravanat, dari mendengar. Nama Sankirtana, dari mengucapkan nama suci. Ca, dan milikku. Arjavena, dengan perilaku apa adanya. Arya Sanggena, dengan pergaulan orang-orang suci. Nirahangkriyaya, tanpa ego palsu. Tata, demikian. Artinya, seorang penyembah hendaknya selalu berusaha untuk mendengar tentang hal-hal yang bersifat spiritual, dan hendaknya selalu menggunakan waktunya mengucapkan nama suci Tuhan. Perilakunya hendaknya senantiasa apa adanya dan sederhana, dan meski ia tidak iri hati, melainkan bersikap ramah kepada semua orang, ia hendaknya menghindari pergaulan orang-orang yang tidak maju secara spiritual. Kita ikuti bersama-sama. Seorang penyembah hendaknya selalu berusaha
hendaknya selalu berusaha untuk mendengar tentang hal-hal yang bersifat spiritual dan hendaknya selalu menggunakan waktunya mengucapkan nama suci Tuhan. Perilakunya hendaknya senantiasa apa adanya dan sederhana. Dan meski ia tidak iri hati, melainkan bersikap ramah kepada semua orang, ia hendaknya menghindari pergaulan orang-orang yang tidak maju secara spiritual. Penjelasan yang berkarunia dari Srila Prabhupada Ki. Untuk mencapai kemajuan dalam pemahaman spiritual, orang harus mendengar dari sumber-sumber yang absah tentang pengetahuan spiritual. Seseorang dapat mencapai pengertian tentang realitas kehidupan spiritual dengan cara mengikuti prinsip-prinsip aturan secara tegas dan mengendalikan indria-indria. Untuk dapat mengendalikan indria-indria, seseorang hendaknya tidak melakukan kekerasan dan bersikap jujur, tidak mencuri, menghindari hubungan seks bebas, dan mengumpulkan harta hanya sebanyak yang mutlak dibutuhkan untuk memelihara jiwa dan raganya. Orang hendaknya makan tidak lebih dari yang dibutuhkannya, tidak mengumpulkan benda-benda lebih dari yang dibutuhkannya, tidak berbicara hal-hal yang tidak penting dengan orang-orang, dan dalam mengikuti aturan-aturan hendaknya tidak tanpa tujuan. Ia hendaknya mengikuti aturan-aturan agar dapat benar-benar mencapai kemajuan yang nyata. Ada 18 kualifikasi yang disebutkan dalam Bhagavad Gita, di mana salah satu di antaranya adalah kesederhanaan. Orang hendaknya tidak memiliki rasa bangga yang palsu, tidak menuntut penghormatan yang tidak perlu dari orang lain, dan tidak melakukan kekerasan dalam bentuk apapun. Amanitwam adambitwam ahimsa. Orang hendaknya bersikap toleran dan sederhana, menerima guru spiritual, dan mengendalikan indria-indria. Hal-hal ini disebutkan di dalam sloka ini dan juga di dalam Bhagavad Gita. Orang hendaknya mendengar dari sumber-sumber yang absah tentang bagaimana cara mencapai kemajuan dalam kehidupan spiritual. Petunjuk-petunjuk seperti itu hendaknya diterima dari guru-guru kerohanian, para acarya, dan hendaknya dilaksanakan. Disebutkan secara khusus di sini nama Sankirtana Cha. Orang hendaknya mengucapkan nama suci Tuhan. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Baik mengucapkannya sendiri maupun bersama orang lain. Sri Chaitanya memberi penekanan khusus bahwa pengucapan nama suci Tuhan adalah prinsip utama kemajuan spiritual. Kata lain yang digunakan di sini adalah Arja Vena, yang berarti tanpa diplomasi. Seorang penyembah hendaknya tidak menyusun rencana-rencana hanya untuk memuaskan kepentingan-kepentingan pribadinya. Tentu saja, kadangkala para pengajar harus menyusun suatu rencana untuk melaksanakan misi Tuhan di bawah bimbingan yang tepat. Tetapi sejauh menyangkut kepentingan pribadi, seorang penyembah hendaknya selalu tanpa diplomasi, dan ia hendaknya menghindari pergaulan orang-orang yang tidak menapaki kemajuan dalam kehidupan spiritual. Kata yang lain adalah Arya. Para Arya adalah orang-orang yang menapaki kemajuan dalam pengetahuan kesadaran Krishna. Demikian pula dalam kesejahteraan material. Perbedaan antara Arya dan non-Arya, antara Sura dan Asura, adalah dalam standar kemajuan spiritual mereka. Pergaulan dengan orang-orang yang tidak maju secara spiritual tidak diizinkan menurut Srimad Bhagavatam. Sri Chaitanya menganjurkan asat sangga tiaga. Orang hendaknya menghindari orang-orang yang terikat terhadap hal-hal yang bersifat sementara. Asat adalah orang yang terlalu terikat pada hal-hal duniawi, orang yang bukan penyembah Tuhan, dan orang yang terlalu terikat terhadap wanita atau hal-hal yang dapat memberi kenikmatan duniawi. Menurut filsafat Vaishnava, orang-orang seperti itu adalah persona non grata atau orang yang harus dihindari. Seorang penyembah hendaknya tidak sombong atas kemampuan-kemampuan yang dimilikinya. Ciri-ciri seorang penyembah Tuhan adalah lemah lembut dan rendah hati. Meskipun sangat maju secara spiritual, ia akan selalu lemah lembut dan rendah hati,
sebagaimana yang diperlihatkan oleh Kawi Raja Goswami dan semua Waisnawa lainnya melalui teladan pribadi mereka. Chaitanya Mahaprabhu mengajarkan bahwa orang hendaknya lebih rendah hati daripada sehelai rumput di jalan, dan lebih toleransi daripada sebatang pohon. Orang hendaknya tidak sombong atau bersikap bangga secara palsu. Dengan cara demikian, seseorang pasti mencapai kemajuan dalam kehidupan spiritual. Jadi penjelasan Srila Prabhupada Ki. Jadi dalam sloka ini, yaitu pada sloka 18, Kapila Muni memberikan pengetahuan kepada ibunya, yaitu Dewahuti. Jadi kita bisa lihat di sini ada gambarnya. Yang duduk di atas itu adalah Kapila Muni, yang duduk di bawah adalah ibunya, Dewahuti. Jadi pada waktu ini, suami daripada Dewahuti, namanya adalah Kardama. Setelah melihat anaknya sudah besar, Kardama Muni memutuskan untuk meninggalkan kehidupan berumah tangganya dan berkonsentrasi penuh untuk memuja Tuhan. Pada waktu itu, pada zaman Satya Yuga, ketika orang memuja Tuhan, biasanya mereka pergi ke tepian sungai Gangga. Dan mereka, di sana ada pondok, dan mereka menetap di sana. Seperti itu. Nah, yang tinggal di rumah, Dewahuti dengan anaknya. Nah, Dewahuti karena ditinggal oleh suaminya, merasa demikian sedih. Kemudian dia mulai mengajukan pertanyaan kepada anaknya. Tentang apa? Tentang kehidupan, tentang Tuhan, tentang Sang Roh. Dan di dalam Srimad Bhagavatam ini, dalam buku ini, anaknya Kapila Muni menjelaskan semuanya dengan sangat baik sekali, sehingga bahkan para wanita sekalipun dapat memahami pengetahuan yang demikian sulit dengan begitu mudahnya. Jadi dalam sloka ini, Kapila menjelaskan seorang penyembah Tuhan hendaknya selalu berusaha mendengar tentang hal-hal yang berhubungan dengan Tuhan. Nah, jadi kalau ada orang mengatakan dirinya penyembah Tuhan, tapi dia tidak suka mendengar hal-hal tentang Tuhan, maka artinya dia bukanlah seorang penyembah Tuhan. Jadi seorang penyembah Tuhan, mereka sangat senang mendengarkan hal-hal yang berkaitan tentang Tuhan. Tidak peduli dari kitab suci manapun, tidak peduli dari agama manapun, tidak peduli dari kepercayaan manapun. Yang jelas ketika mereka mendengar Tuhan itu dimuliakan, mereka sangat bahagia. Seperti itu. Itulah ciri-cirinya seorang penyembah Tuhan. Ciri-ciri yang lain, seorang penyembah Tuhan selalu menggunakan waktunya untuk mengucapkan nama suci Tuhan. Jadi kalau kita ingat, di dalam 9 jalan bakti, yang pertama adalah Srawanam, yang kedua adalah Kirtanam. Srawanam artinya mendengar, Kirtanam artinya menyanyikan. Nah, tujuan dari kita mendengar dan menyanyikan itu adalah yang ketiga, Smaranam, artinya mengingat. Nah, kalau kita tidak pernah mendengar, kita tidak pernah menyanyikan, cemana kita mau ingat? Sementara, di dalam Bhagavad Gita, Sri Krishna berkata kepada Arjuna, "Wahai Arjuna, apapun yang kau ingat pada waktu ajal menjemputmu, kesanalah engkau akan pergi." Nah, diharapkan kita pada waktu nanti meninggalkan badan ini, ketika kita meninggal dunia, kita mengingat Tuhan, sehingga kita bisa segera kembali kepada Tuhan. Itu yang diinginkan, ya kan? Selama kita hidup di dunia, begitu banyak orang-orang yang kita sayangi yang hidup di sekitar kita. Apa sih yang terbaik yang bisa kita berikan kepada mereka? Kan gitu. Kalau kita menyayangi orang, kan kita selalu ingin memberikan yang terbaik dari yang terbaik. Hari ini kita berikan uang 1.000, besok mungkin kita berikannya 2.000, besoknya lagi 3.000, besoknya lagi 4.000. Ya, tapi di antara semua ini, apa pemberian terbaik yang bisa kita berikan kepada seseorang? Nah, dalam Srimad Bhagavatam dijelaskan, di dunia ini satu-satunya pemberian yang kekal, yang bisa dibawa kemanapun ke seluruh penjuru dunia adalah Tuhan. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk pengetahuan. Jadi ketika seseorang menyadari kedudukan yang sejati, bahwa dirinya bukanlah badan, saya adalah roh, dan di dalam badan ini juga ada Tuhan, saya adalah pelayan daripada Tuhan, dan dalam badan-badan yang lain juga ada Tuhannya. Ya? Pengetahuan seperti itu akan memberikan kebahagiaan yang luar biasa. Dan para penyembah Tuhan, mereka selalu berusaha untuk mengingat Tuhan dalam segala keadaan. Saya yakin di antara bapak-bapak dan ibu-ibu pasti pernah berdoa kepada Tuhan, semoga saya selalu bisa mengingatmu Tuhan, baik dalam suka maupun dalam duka. Nah, ketika kita berdoa seperti itu, maka Tuhan sendiri akan menunjukkan bahwa doa itu dikabulkan. Bagaimana caranya? Kadang-kadang Tuhan akan merancang sebuah kondisi di mana kita menganggap kondisi itu sebagai hal yang menyenangkan.
Dan dalam kondisi itu Tuhan akan mengizinkan kita untuk mengingat beliau. Nah, dalam kondisi yang lain kita akan diberikan keadaan yang serba menyusahkan dan menyedihkan. Dan dalam kondisi itu juga kita dikasih kesempatan sekali lagi untuk selalu bisa mengingat Tuhan. Seperti itu. Jadi doa apapun yang dipanjatkan seseorang kepada Tuhan, Tuhan akan memberikannya. Tapi kapan, di mana, itu hanya Dia yang tahu. Pasti dikasih. Cuma tidak di kelahiran sekarang, di kelahiran berikutnya. Semua tergantung dari kualitas-kualitas yang dibangun sampai kita dapat itu. Soalnya hanya Tuhan yang tahu apa yang terbaik bagi kita. Kemudian dijelaskan di sini yang ketiga, perilaku para penyembah Tuhan, karena mereka hanya memikirkan Tuhan saja, maka mereka tidak punya kepentingan pribadi. Bagi orang yang tidak punya kepentingan pribadi, mereka cenderung tidak mau menyakiti siapapun juga. Ibu-ibu tahu semut? Dah, semut merah tahu? Kalau kira-kira ada semut merah jalan di tangan kita, kita apakan? Ya? Iya. Dah. Kalau nyamuk? Dah. Sekarang kita lihat. Nah. Ditiup dulu kalau Ya. Jadi kita lihat, itulah yang namanya kepentingan pribadi. Kita menganggap kalau kita membunuh si semut, kita akan menyelamatkan badan. Padahal badan kita ini udah ada umurnya, nggak ada urusannya sama si semut. Ngerti maksudnya? Seperti itu. Tidak ada yang bisa menyelamatkan siapapun di dunia ini. Tidak diri kita sendiri. Tidak badan ini. Dunia ini, di dalam Bhagavad Gita dikatakan, nama lain untuk dunia tempat kita tinggal ini adalah Anityam Asukam Lokam. Anityam, itu tidak. Nityam itu artinya kekal. Tidak kekal. Paham maksudnya? Tidak ada benda-benda yang bisa bertahan selamanya di dunia ini. Nggak ada. Gunung aja nggak bisa selamanya ada. Hari ini kita lihat gunung itu besar, begitu dia meletus, hilang setengah. Kan kayak gitu. Terakhir tinggal jadi Danau Toba kita lihat. Kayak gitu. Nggak ada yang bisa kekal. Kita lihat pohon-pohon ini. Mungkin umurnya sangat panjang, tapi dia juga tidak bisa hidup selamanya. Suatu ketika ditebang, selesailah dia. Dah, anityam, tidak kekal. Yang kedua, asukam. Tidak. Sukam itu bahagia. Dah. Jadi kenapa tidak bahagia? Rasanya kita bahagia. Kita bahagia sekarang karena kita berhubungan dengan Tuhan. Kalau kita berhubungan dengan hal-hal selain Tuhan, kita hanya akan bahagia selama beberapa saat. Setelah itu kita harus mengulangi lagi, baru kita akan bahagia. Dah, seperti itu. Harus diulangi lagi, harus diulangi lagi, harus diulangi lagi. Itulah mengapa sangat melelahkan. Kenapa harus diulangi lagi? Karena tidak kekal. Kembali ke depan tadi, karena dia anityam, dunia ini juga asukam. Karena tidak kekal. Pikiran kita mengharapkan ketika kita makan, perut lapar, kita makan. Habis itu kita kenyang, habis itu kita puas, kita bisa bahagia seumur hidup. Tapi ternyata tidak seperti itu. Kita makan, habis itu kita kenyang, 4 jam lagi kita lapar lagi. Itu dia masalahnya. Kenyangnya nggak bisa kekal. Ya, kenyangnya nggak bisa kekal. Tapi kalau kita mendekati Tuhan, kebahagiaannya itu tidak bisa hilang. Itu dia bedanya. Kenyangnya tidak bisa hilang. Sampai di rumah pun masih terbawa-terbawa. Sampai besoknya, sampai minggu depan kita ketemu lagi. Seperti itu. Bahkan ketika kita hanya mengingat saja kegiatan kita hari ini, kita langsung bahagia. Bahkan ketika kita hanya mengingat saja ketika kita di pantai kemarin Dadahi, kita pun langsung senang. Ketika kita hanya mengingat saja ketika kita menarik kereta Jagannath, ketika kita kirtan, menari, menyanyi, ketika kita makan prasadam yang begitu enak, kita langsung bahagia. Sederhana sekali. Padahal kita cuma mengingat loh. Ya kan? Seperti itu. Itulah dikatakan nama suci Tuhan itu tidak berbeda dengan Tuhan itu sendiri. Krishna, Sat Chit Ananda. Sat itu kekal, Chit itu penuh pengetahuan, Anandam itu kebahagiaan. Dan nama suci Tuhan tidak berbeda dengan Tuhan itu sendiri. Jadi dimanapun nama Tuhan diucapkan, Tuhannya hadir di sana. Kalau kita ucapkannya dalam hati, Tuhannya hadir di dalam hati. Makanya yang paling banyak mengucapkan nama suci Tuhan setiap hari, maka dia paling sering merasakan kehadiran Tuhan. Dalam setiap aktivitasnya, apapun yang dia buat, masak, nyuci, ngepel, segala macam, ibu-ibu atau bapak-bapak, Pak Krishna jualan misalnya,
ada yang bawa kereta, ada yang bawa mobil, dia selalu bisa merasakan kehadiran Tuhan. Jadi bagi orang yang tidak dekat dengan Tuhan, mereka akan mengatakan Tuhan tidak ada. Dan tidak ada yang namanya perlindungan Tuhan, tidak ada yang namanya mujizat. Tapi bagi orang yang dekat dengan Tuhan, bahkan hari ini pun kita bisa bilang ini adalah suatu karunia yang luar biasa. Mujizat. Sangat sulit mengumpulkan orang, sangat sulit untuk mendengarkan sloka dari Srimad Bhagavatam. Lebih sulit lagi untuk menyanyikan nama suci Tuhan. Coba kita lihat, dari sekian banyak manusia yang ada, berapa orang yang bisa menyanyikan nama suci Tuhan? Padahal nama suci Tuhan itu jumlahnya tidak bisa dihitung. Seperti pasir di pantai, tidak bisa dihitung. Nama suci Tuhan juga sebanyak itu. Tapi, saking banyaknya, nggak ada orang yang peduli. Kan nggak ada orang yang peduli sama pasir, ya kan? Hanya orang-orang yang benar-benar beruntung yang bisa memanfaatkan nama suci Tuhan yang jumlahnya demikian banyak. Makanya dikatakan dalam Bhagavad Gita bab 7, Bahunam janmanam ante jnanawan mam prapadyate Wasudeva sarvam iti samahatma sudurlaba. Bahunam janmanam ante, setelah meninggal dan dilahirkan berulang kali. Lahir mati, lahir mati, lahir mati, lahir mati, lahir mati. Paham maksudnya kan? Setelah lahir dan meninggal berulang kali. Kalau kita ngomongnya lahir mati enak kali kan, bedanya cuma 1 detik. Sementara dari lahir ke mati itu ada yang 60 tahun, ada yang 70 tahun, ada yang 80 tahun. Lama loh itu. Capek. Itu belum lagi ceritanya. Pulagi pudai, puluai marmagi, palwirgamagi, parawayai pambagi, surah, kalai manidrai. Kalai pun ada batu. Ada batu sini. Tengoklah. Orang lewat disepak, kan gitu. Kalau kecil. Cari untuk ultra. Lihat. Kalai manidrai, peyai pun ada. Diusir di mana-mana. Dibasmi. Wala suragi, munivrai, devrai pun ada. Dewa. Seperti itu. Berbagai macam badan telah kita dapatkan. Sekarang kita jadi manusia. Dah, para dewa pun ingin jadi manusia, Bu. Pak, para dewa pun yang tinggal di Kailas, yang tinggal di Indraloka, yang tinggal di Brahmaloka, semua ingin lahir jadi manusia. Kenapa? Karena di sana nggak ada susah. Kalau orang nggak ada susah, cuman dia mau ingat Tuhan. Alasan kita banyak mengingat Tuhan karena apa? Susah. Itu. Di surga itu yang ada cuma senang-senang aja. Berapa persen kesempatan kita ingat Tuhan kalau kita senang-senang terus? Kecuali kita terlatih, baru bisa. Kalau enggak, berat. Di sana makanannya enak-enak, habis itu nggak pernah kekurangan. Umurnya panjang, badannya kuat, kemanapun gampang. Indria-indrianya lebih kuat dari kita. Kalau kita nengok dari sini, sepanjang apa sih mata kita bisa nengok? Para dewata, mereka bisa melihat dari jarak yang sangat jauh, bisa mendengar dari jarak yang sangat jauh. Dah, kalau kita nyanyi, kita harus bernafas kan? Mereka nyanyi nggak perlu bernafas. Jadi bisa dibayangkan kayak apa suaranya, ya kan? Kita nyanyi masih sesak-sesak. Sangat kuat, sangat luar biasa. Itulah mengapa bagi para dewa, mereka untuk bertemu dengan Tuhan itu sangat sulit. Kita lebih gampang. Nah, sekarang kita jadi manusia, dan kita mendapatkan kesempatan untuk menjadi para penyembah Tuhan. Tadi Bahunam janmanam ante. Setelah dilahirkan dan meninggal berulang kali, orang mendapatkan kesempatan untuk lahir sebagai manusia. Jnanawan mam prapadyante. Orang yang benar-benar bijaksana. Jadi kebijaksanaan itu didapat ada 2. 1 setelah lahir dan mati berulang kali. Yang kedua, ketika dia bertemu dengan Bhagavata. Ada Bhagavata, ada Bhagavatam, ada Bhagawan. Bhagavata itu orang suci. Bhagavatam itu kitab suci. Bhagawan itu Tuhan. Jadi orang harus bertemu dengan di antara 3 itulah pokoknya. Barulah dia akan mendapatkan pengetahuan yang ketiga, Wasudeva sarvam iti. Dia akan mengetahui bahwa Wasudeva adalah segala sesuatunya. Orang seperti itu sangat langka sekali, sangat langka. Samahatma sudurlaba. Orang suci seperti itu sangat-sangat jarang ada. Jadi bapak-bapak ibu-ibu ini harus dilestarikan karena jumlahnya sangat langka. Bagaimana melestarikannya? Melalui anak-anaknya. Begitulah cara melestarikan kebudayaan yang baik. Cara melestarikan kebudayaan jelek juga sama, melalui anak-anaknya.
ya kan? Para asura, mereka melatih anak-anaknya dalam jalan asura. Tapi kadang-kadang Tuhan begitu baik hati, diselipkannya satu anak yang baik di garis keturunan mereka, langsung berubah total, jadi baik semua. Tuhan begitu baik hati. Kalau Tuhan mau menyelamatkan siapapun, dengan sangat mudah bisa dilakukannya. Tapi kadang-kadang dibuatnya satu cerita yang agak ribet, kayak sinetron, ya kan? 600 episode, kayak gitulah. Aja memang. Tuhan selalu punya rencana. Dalam hal yang paling buruk yang kita lihat di dunia ini, Tuhan selalu punya rencana. Kita nggak tahu apa rencananya, tapi Tuhan tahu. Itulah mengapa dibilang Tuhan itu nggak bisa rugi. Kalau kita jualan bisa rugi ya Pak ya? Tuhan nggak bisa rugi. Tapi nanti setelah Bapak mendekati Tuhan, Bapak baru sadar bahwa saya jualan nggak pernah rugi ternyata. Barangkali ada kekurangan uang di sana sini. Nampaknya aja uangnya hilang, tapi datang dari yang lain, kita nggak tahu. Seperti itu. Nggak ada yang rugi. Itulah mengapa Krishna berkata berulang kali, wahai Arjuna, kaunteya pratijanihi name bhakta pranasyati. Wahai putra Kunti, nyatakanlah kepada seluruh dunia bahwa para penyembahku tidak pernah binasa. Rugi itu kan binasa. Nah, para penyembah Tuhan tidak pernah rugi. Kalau para penyembah Tuhan rugi, ngapain kita jadi penyembah Tuhan? Ngapain kita kerjakan ini semua? Nggak ada gunanya. Karena Tuhan begitu murah hati, itulah alasan kita mendekati Tuhan. Dan semua orang harus mendekati Tuhan. Harus. Kalau enggak, kehidupan akan menjadi sangat-sangat sulit. Dan para penyembah Tuhan selalu sederhana, apa adanya, tidak iri hati, ramah terhadap semua orang. Kayak cerita semut tadi. Begitu dia melihat, di dalam semut itu juga ada Tuhan. Ada roh pertama, badan ini ada rohnya, di dalam semut itu juga ada rohnya. Sudah? Jadi kita tidak akan menyakiti siapapun juga. Seperti itu. Kita aja kalau sakit, kita udah kelabakan, ya kan? Mungkin ada yang lupa rasanya sakit. Pilek misalnya atau sariawan lah. Sakit yang gampang-gampang aja. Jadi apapun yang dia lakukan kepada makhluk lain, dia ngingat dulu. Kalau ini kulakukan ke diriku sendiri, rasanya gimana? Gitu dia. Jadi kalau dia mau nepuk semut atau nyamuk, dah, dia ingat dulu kalau dia ditimpa pakai satu kontainer itu, gimana rasanya? Ya, langsung jadi dendeng kan? Kayak gitulah. Jadi dia benar-benar perhitungkan. Bahkan para penyembah Tuhan, mereka mengembangkan sifat itu alami, nggak dibuat-buat. Ketika mereka berjalan, mereka otomatis melihat tanah, jangan sampai ada yang terinjak. Dan itu nggak bisa ditiru. Kalau ada orang yang mau coba-coba tiru, wah, biar aku ditengok sebagai penyembah Tuhan. Jadi dia kalau jalan teliti nggak ditengoknya semua. Mau berapa lama dia tahan pura-pura kayak gitu? Nggak bisa. Suatu ketika dia akan menunjukkan sifatnya yang asli. Ketika apa? Ketika ada nyamuk hinggap, langsung refleks dia. Nggak bisa dibuat-buat itu. Jangan kan hinggap. Orang-orang aja ada yang masih gini-gini nyamuknya, udah dikejarnya. Ya? Sifat seperti itu nggak bisa dibuat-buat. Harus tahap demi tahap. Pertama orang harus mengendalikan lidahnya. Dia harus mulai mengendalikan lidahnya. Dia hanya makan minimal saiwam. Di atasnya saiwam, resat. Minimal saiwam. Di atasnya saiwam, resat. Kalau itu aja bisa, lainnya mulus, gampang. Penyebab penderitaan dalam hidup ini, yang pertama adalah kebiasaan kita menyakiti makhluk yang lain. Kita pikir kalau kita menyakiti makhluk lain, nggak akan ada yang balas sama kita. Ah, semut kecil gitu, siapa yang mau balas dia? Backingnya dia siapa? Backingnya dia Tuhan sendiri, jangan silap. Dunia ini, Tuhan sendiri. Kita pikir nggak ada yang balas kan, kecoa gitu kan, kita taboi. Kita semprot pakai baygon. Kita pikir siapa yang mau balas dia? Siapa yang mau balas kita? Ya kan? Tuhan yang balas ya. Ibu, hati-hati sekali. Jangan beli baygon lagi. Dah. Beli baygon. Tuhan akan memberikan kita kecerdasan. Tidak perlu sampai membunuh. Tuhan akan memberikan kita kecerdasan. Kalau semua diselesaikan dengan membunuh, ya kan, suami istri bertengkar bunuh aja, bapak sama anak bertengkar bunuh aja. Itu bukan manusia namanya, itu hewan. Manusia itu punya kecerdasan. Dia tidak boleh menyelesaikan apapun dengan main bunuh aja. Enggak, dicari solusinya biar nggak ada yang mati. Itu. Kalau nggak bisa lagi diapa-apakan, baru dibunuh.
Dibunuh ditaruh di akhir paling bawah itu. Kalau kita buat list, itu paling bawah. Paling bawah. Bu Jaya tuh punya pengalaman membunuh. Cerita dulu Bu. Tikus Bu, gimana ceritanya? Bu Jaya punya cerita, kita dengar dulu. Cepat Bu. Kita nggak ingat aku dah. Enggak, tikus bunuh kan dia menularkan penyakit. Nyamuk menularkan penyakit. Kecoa Oh, Gigit kan menularkan penyakit. gini Pak. Jadi, Enggak gini, ceritanya Bu Jaya gini. Dulu di rumah tuh banyak tikus, selalu dibunuh, disiram air panas, dikejar. Ngeri Tapi kali. terakhir masih ada aja dan enggak ini. Terus Bu Jaya mikir setelah dapat preaching seperti ini, terus Bu Jaya mulai kontak lewat komunikasi. Kau boleh datang, tapi jangan ganggu. Iya, boleh. Jangan ini. Lama kelamaan tikus itu betul-betul tidak mengganggu, cuma sampai batas di situ, tidak sampai masuk ke dalam-dalam. Artinya apa? Pendekatan persuasif lewat komunikasi, kontak itu ternyata bermanfaat. Itulah yang diceritakan Bu Jaya. Semut juga. Semut juga. Semut juga. Semua ramai kalau semut. Udah ngomong aja komunikasi hilang. Tertinggi sendiri. Tuh, itu luar Naik, biasa loh. semangat semut tuh naik sini. Itu Nggak memang aku betul, karena saya bilang juga masih pernah henti-henti praktek. nih ada semut tolong dia nggak digigit dia nggak dia apa-apain. Saya paling takut sama kecoa. Terakhir kecoa jalan-jalan dekat situ, lari-lari. Saya bilang, kau mau lari silakan, tapi kau jangan ganggu aku, jangan deketin aku. Kami berdua sama Ane tidur, aku tidur nyenyak nggak digigitin nyamuk. Ane dikejar nyamuk terus. Udah nih, tadi yang dibilang Krisna nih jawab. ya. Nyamuk terus, betul nggak Pak? Sekarang nih Aku cerita yang digigit tadi terus, yang aku dibilang enggak. Pak Jaya. Jadi Pak, Ini kalau kita dengar dulu. kita lihat apa yang dikatakan oleh kitab Aku nggak suci, digigit, Ane yang digigit. kehidupan di dunia ini itu ada 4 dia tahapnya. Janma, Mrityu, Jara, Vyadi. Janma itu kelahiran, Mrityu itu kematian, Jara itu usia tua, Vyadi itu penyakit. Jadi keempat hal ini, Vyadi itu penyakit. Keempat hal ini sama sekali nggak bisa dihindari. Siapapun yang punya badan, dia harus lahir, dia harus tua, dia harus sakit, dia harus mati. Nggak bisa dihindari. Dan penyakit apapun yang kita terima dalam kelahiran ini, itu kita terima karena di kelahiran yang lalu kita berbuat kesalahan. Nggak asal-asalan. Nggak asal-asalan. Jadi kita lihat, ada orang yang ngerokok 1 batang, besoknya kanker dia langsung. Ada orang yang ngerokok 70 tahun, sehat-sehat aja. Kenapa coba? Ayo. Kan orang harus bertanya, tanya-tanya. Pokoknya sama. Kan gitu. Itulah kenapa dikatakan badan yang kita dapat ini lengkap sama penyakit-penyakitnya, lengkap serejeki-rejekinya. Itu semua sudah diatur sejak kelahiran yang lalu. Sekarang tinggal dijalani. Nah, semua yang kita lakukan sekarang ini akan menentukan di kelahiran yang akan datang. Kayak gitu. Hati-hati sekali. Jadi kalau kita melihat, taruh aja nyamuk malaria itu banyak-banyak. Habis itu kalau memang dia dalam garis kehidupannya dia harus sakit malaria, dia cuma butuh 1 nyamuk aja. Tapi kalau yang enggak, mau udah digigit 1000 kali pun ya enggak. Cerita Prahlada tahu? Bapaknya kasih dia bisa untuk diminum. Dah. Sama Prahlada diminumnya aja. Kalau kita udah tewas itu. Tapi karena Prahlada seorang penyembah Tuhan, Tuhan melindungi. Karena Prahlada tidak punya poin dalam karma dia bahwa dia harus mati karena bisa. Dan dia tidak akan pernah mati karena apapun juga. Tuh. Nah, tapi kan saya bukan Prahlada. Saya kalau digigit nyamuk kan saya bisa sakit. Itu menurut pemikiran kita, karena kita tidak percaya dengan Tuhan. Kita memang bukan Prahlada, tapi kita bisa mencontoh Prahlada bagaimana dia percaya kepada Tuhan. Seorang anak kecil yang usianya 5 tahun, dia begitu percaya kepada Narayana, itu bisa kita tiru. Percaya. Tuhan itu paling susah untuk dipercayai, memang ya sangat sulit. Jangankan Tuhan. Intinya kan gini berarti ya, kita membasmi yang ada di sekitar kita, tapi kita bisa kena juga di luar itu kan. Soalnya kita di luar, di rumah udah kita betul-betul protek lah, bebas nyamuk, bebas kecoa. Begitu kita melangkah keluar, kalau memang kita tiba kena sakit, pasti kita kena. Sekali digigit itulah dibilang sudah Gini. Kalau dia bukan penyembah Tuhan, dia akan selalu menemui hal-hal seperti itu. Tapi kalau dia menjadikan dirinya penyembah Tuhan dan mengikuti prinsip-prinsip itu, dia tidak makan daging, dia tidak berjudi, dia tidak mabuk-mabukan, ya kan? Dia tidak
melakukan hubungan seks di luar nikah, dan dia berjapa 16 putaran setiap hari. Manfaatnya ini apa sih? Kehidupannya akan disucikan. Kehidupannya akan disucikan, bebas dari segala macam penyakit dan kesusahan. Kita mau sakit, tapi kita nggak mau ikuti ini caranya. Ya gimana cara? Nggak bisa dong. Nggak bisa. Kalau kita mau sehat, kita mau sakit. Kita mau sehat, ya kan? Pernah dengar pepatah? Mencegah lebih baik? Betul nggak itu? Bagaimana cara mencegah penyakit? Ada ibu ini. Wow, gawat ibu. Ayo, bagaimana cara mencegah penyakit? Nggak tahu sakit apa memang berapa? Ya, Oh, bisa. sakit apa nggak tahu? Pola hidup. Pola hidup. Jangan Makan. Nah, yang bisa tahu pola hidup sehat itu hanya para penyembah Tuhan. Mereka bangun pagi, mereka ingat Tuhan. Mereka sebelum makan, mereka ingat Tuhan. Mereka mandi, mereka ingat Tuhan. Mereka mau ke pajak, mereka ingat Tuhan. Udah, apa nggak sehat itu namanya? Kapan mereka mau memikirkan orang, mau gosipin orang, mau menjelek-jelekkan orang? Mereka selalu ingat dengan Tuhan. Jantung mereka paling sehat. Nggak perlu pakai balon, Bu, Pak. Dah, otak mereka paling sehat. Mereka nggak pernah memikirkan kebencian untuk makhluk manapun. Bahkan mereka nggak perlu senam-senam kayak gitu. Mereka cukup tepuk tangan nyanyi, udah keringatan, udah sehat. Sederhana sekali. Orang yang nggak dekat dengan Tuhan, kehidupannya akan jadi sangat rumit. Bahkan untuk makan aja dia susah kali. Garam kurang 1 sendok aja terasa di lidahnya. Ya, kalau nggak ada ini dia nggak mau makan, kalau nggak ada itu dia nggak mau makan, kalau nggak jam segini dia nggak mau makan. Repotnya minta ampun. Tapi para penyembah Tuhan hari ini cuma dapat nasi sama kuah aja kita di center itu. Dia senang, udah cukup, udah puas. Lihat, bagi orang yang terlalu kaya di dunia ini, dia akan semakin sulit mendapatkan kebahagiaan. Bagi orang yang terlalu sehat di dunia ini, dia akan semakin sulit mendapatkan kebahagiaan. Tuh, dunia ini sangat sulit. Kenapa? Kita lihat contohnya ya. Kita ambil contoh Ibu Sanggri. Ibu Sanggri, suami Ibu kan jualan. Kalau dapat 10.000 kira-kira senang nggak, Bu? Tapi kalau kita lihat orang yang sangat kaya, Bu Jaya, kalau dia sehari cuma dapat 10.000 senang nggak, Bu? Nah, kan? Lihat bedanya. Nggak cukup kan? Padahal perut ini kalau diisi 10.000 sama kenyangnya nggak, Bu? Iya kan? Tapi kenapa yang satu nggak cukup, yang satu cukup? Ya? Yang lain itulah kebutuhan yang dibuat-buat. Itulah sumber masalah sebenarnya. Kalau apa yang nggak cukup terus kan? Sedikit pun Jadi, cukup. kesempatan kita untuk Sedikit pun cukup kalau bisa kita apain, kita ngakalinnya. Kalau kita paham apa kebutuhan dasar hidup manusia, barulah kehidupan menjadi mudah. Itulah mengapa di sini dikatakan apa tadi? Para penyembah Tuhan selalu apa adanya dan sederhana. Apa adanya dan sederhana. Apa hari ini yang ada untuk dimakan, itu dia makan. Dia nggak mikir lagi, harus ada ini, harus ada itu, harus ada ini, harus ada itu. Enggak. Dan sederhana sekali. Nggak jadi gampang lah, belum bisa. Kan? Belum bisa. Butuh waktu. Semua orang pasti bisa. Semua orang pasti bisa. Soalnya kita lahir semua sederhananya. Iya kan? telanjang semua. Ah, sederhana kan itu? Kita makan obat. Begitu, sejak vitamin. Apakah Vitamin makan obat. Ibu-ibu, anak bayi makannya apa? ASI aja? Ada. ASI aja. Ya kan? ASI aja Sampai balita. 6 bulan. Ada yang makan bubur lagi kan habis itu. Itu sederhana nggak itu? Sederhana. Giliran kita sekarang entah Kan belum ada, Pak. Bagaimana? sebentar lagi gigi kita mau hilang semua, Pak. Kalau karena gigi terus hidup kita jadi rumit, itu kan bukan manusia namanya. Enggak lah, cuma gara-gara gigi aja kita harus makan, harus ada yang bisa dikunyah. Kalau nggak nikmat katanya. Cuma untuk gara-gara kata nikmat itu berapa nyawa kita korbankan. Habis itu berapa duit kita korbankan. Berapa darah kita buang, kerja pagi, siang, sore cuma untuk makan satu hari 3 kali juga. Sama kita makan satu hari 3 kali. Dah, Rawat bilang apa coba? Orang kerja kayak keledai. Dah, cuma untuk apa? Ngejar rumput. Jadi kalau di India sana, mereka ada tukang cuci. Tukang cucinya ini kalau ngantarkan hasil cuciannya, mereka pakai keledai. Keledai tahu? Kayak kuda tapi agak kecil. Ditaruh semua cucian tuh di punggungnya keledai. Habis itu sama yang punya ini, majikannya, ditaruh kayu
batang kayu gini depannya keledai, habis itu diikatkan rumput atau wortel di depan keledainya. Jadi keledainya jalan ngejar. Kejarnya, dia lapar. Sementara rumput yang sama itu di kanan kirinya ada. Tapi nggak ditengoknya. Itulah makanya. Ya. Kalde kata orang kan. Kalde. Itulah yang dikatakan Prabhupada. Dan itulah kita semua, bayangkan. Itulah kita semua, Bu. Itulah kita semua. Kita bilang lagi Pak, keledai kan nggak mau masuk ke lubang yang sama. Kita bolak-balik masuk ke lubang yang sama. Bodohan. Luar biasa, tapi kita beruntung hari ini. Ya, seperti itulah kita. Kita pikir kalau kita nggak kerja, nggak ada yang kasih makan kita. Pernah kita coba nggak kerja? Pernah kita coba nggak kerja? Pernah hari ini Bapak ini nggak kerja? Ada yang kasih makan, Pak? Sebentar lagi kita makan, Pak. Ya, para penyembah Tuhan tidak pernah kelaparan. Ayolah, satu-satunya yang memberikan makan. Kalau nggak jahit nggak dapat duit lah. Dikasih, nggak selamanya dikasih. Ibu pernah sakit nggak? Sakit jahit juga, Bu? Sakitnya sampai nggak bisa jahit? Ada. Berarti kalde juga kan? Kalde. Fit. Bu, gajah, semut, dah, kecoa, tikus, segala macam itu, burung-burung ini, kupu-kupu, gimana mereka bisa menemukan makanan? Dari bunga, dari apa lah? Harusnya dari bunga. Jumlahnya. Dah. Cobalah kalau dipikir, Bu. Kalau kita ditaruh di sini, habis itu makanan entah ditaruh di mana, gimana kita mau dapat? Iya. Dah. Ibu tahu gimana caranya? Di dalam hati setiap makhluk hidup ada Tuhan. Dan Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan sendiri yang mengarahkan kakimu jalan ke sana, di sana ada makanan. Seperti itu. Tuhan sendiri yang memberikan makan kepada seluruh makhluk hidup. Coba kita pikir. Kita ditempatkan di sini, kita dibukakan kedai di sini, kita jualan di sini, kita dibuatnya datang pagi. Semuanya itu ada tujuannya. Udah. Yang jualan naik sepeda, Bu, diarahkannya jalan ke sini, jalan ke situ, karena di sana ada yang beli, di sini ada yang beli. Tuhan tuh bertindak dalam segala hal. Itulah mengapa orang yang benar-benar bijaksana, mereka mendekati Tuhan dan mereka tidak berhenti mengucapkan terima kasih. Kalau nggak ada mu Tuhan, perut saya kosong. Tapi walaupun perut saya kosong, karena ada Engkau, sebentar lagi akan terisi. Seperti itu, mereka selalu mikirnya kayak gitu aja. Cuman mereka nggak paling bahagia. Maka jadilah para penyembah Tuhan. Apa itu penyembah Tuhan tadi di sini? Mereka yang paling banyak mengucapkan nama Tuhan. Paling banyak mengucapkan nama Tuhan. Udah. Semua kegiatan yang lain, kalau nggak ada mengucapkan nama Tuhan di situ, nggak ada gunanya. Nampaknya ada gunanya, tapi nggak ada gunanya. Tapi kegiatan yang paling remeh sekalipun, apa yang paling remeh misalnya? Ngutipin sampah. Kalau di India ada cerita, jadi ibu-ibu ini tiap pagi dia ngumpuli kotoran sapi. Habis itu dia keringkan, habis itu keringkan enggak lah, Bu? Enggak, yang itu Ya yang gitu. Dikeringkan untuk jadi bahan bakar. Jadi kan dia lepesi, habis itu dia keringkan. Sambil dia lepesi itu dia sambil mengucapkan nama Krishna. Nama Krishna. Habis itu dikumpulinya, diikatnya, kumpulinya, diikatnya. Udah. Semua orang yang lewat mengajak dia, apa kau pegang tai, kau ucapkan nama Krishna? Kan kayak gitu. Tapi Tuhan tetap berkenan. Ketika suatu saat semua yang udah dia siapkan itu dicuri sama saingannya, dia pun sedih. Habis itu dia datang ke rumah saingannya. Wah, ini pasti punya aku tanda bentuknya. Tapi saya bilang, mana bisa kau bilang gitu? Semua bentuknya sama ini. Habis itu coba tes saja. Kalau kau bakar ini kotoran sapinya, pasti ketahuan bedanya. Dibakar. Yang bukan punya dia, terbakar gitu aja. Yang punya dia, begitu dibakar ada suara Krishna keluar. Tuhan tidak pernah membiarkan para penyembahnya rugi dalam segala hal. Nggak pernah. Walaupun nampaknya kita kehilangan, sangat-sangat kehilangan. Tapi itu hanya cara Tuhan untuk menunjukkan bahwa Dia menyayangi kita. Dia akan kembalikan lagi berkali-kali lipat dalam bentuk yang berbeda.
Tuh Bu, ada pengalaman. Semua orang pasti punya pengalaman itu. Iya betul. Saya yakin sekali. Tapi kadang-kadang kita nggak ingat atau belum sadar. Tidak mengkaitkan. Tidak mengkaitkan. Semua orang pasti punya. Tuhan itu tidak pilih kasih kok. Sama semut itu dia sayang, masa sama kita yang setiap hari sembahyang dia nggak sayang? Itu kan nggak masuk ke dalam logika. Sementara Krishna sendiri berkata kepada Narada, wahai Narada, dimanapun para penyembah menyanyikan namaku, aku ada di sana. Enggak. Semut mungkin tidak menyanyikan nama Tuhan, kan kita menyanyikan nama Tuhan. Habis itu kita dengar sloka tadi, ya udah. Masa kita nggak percaya? Kalau di dalam Weda dikatakan, bangunlah pagi, olahraga, dan makan yang baik, maka kamu akan sehat. Misalnya di sloka kesekian. Baru di sloka lainnya ada sloka kayak gini. Kalau yang itu kita percaya, yang ini kita nggak percaya, itu sama aja nggak percaya dua-duanya. Kan kayak gitu. Kalau Weda, satu sloka masuk ke dalam logika kita, satu sloka lagi nggak masuk ke dalam logika kita. Artinya apa? Yang salah di sini, bukan di sini. Kita belum nyampe, tapi kita harus terima. Gitu dia. Jadi kalau Weda mengatakan kotoran sapi itu suci, kerang itu suci, tapi kotoran manusia itu tidak suci, dan tulang manusia itu tidak suci. Itulah kesimpulannya. Kita nggak tahu, cuma bisa kotoran sapi dibilang suci. Kita nggak tahu. Tapi karena Weda mengatakan itu, kita ikuti. Nanti suatu saat kita akan tahu kenapa dibilang suci. Kayak gitu dia. Begitu cara Tuhan memberikan pengetahuan. Pertama kita terima dulu, nanti kita dikasih tahu alasannya. Sama kayak kita menghadapi kesenangan dan kesusahan di dunia ini, kita terima, biarkan lewat, nanti kita dikasih tahu alasannya. Kita semakin kuat, kita semakin kuat, kita semakin kuat. Terima kasih. Ada yang ingin bertanya lagi? Udah nih, nanti kami prepare kirtan ya, kami prepare makanannya. Baiklah. Jai Sri Srimad Bhagavatam Ki. Jai Srila Prabhupada Ki. Jai Gora Premanandi Hari.